Sudah? Mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khaira hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk mengajar durusul lugha, diperuntukkan untuk yang pemula ataupun yang sudah pernah belajar mengulang. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau durusul lugha pelajaran pertama itu langsung berbentuk kalimat. Kalau saya sih biasanya sebelum masuk ke durusul lugha itu saya selalu memberikan mukadimah terlebih dahulu mengenai mulai dari satuan yang paling terkecil. Kemudian durusul lugha ini sebagaimana kita lihat judulnya di depan, durusul lughatil arabiyyah. Durus adalah bentuk plural dari darsun yang artinya pelajaran, karena ini memang jilid 1 ini terdiri dari 23 pelajaran, ada beberapa dars. Kemudian di situ ada tulisan li ghairin natiqina biha. Artinya durusul lugha ini memang dirancang khusus untuk orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab dari semenjak kecil. Berarti kalau orang yang Arab dari kecil, tentu saja dia tidak akan menggunakan buku durusul lugha. Kemudian ada tulisan lagi di bawahnya bahwasanya durusul lugha ini ditulis oleh Dr. Fi Abdul Rahim. Beliau ini bukan orang Arab ya. Beliau ini orang India, karena Fi di situ adalah nama daerah asal beliau ya, dari daerah Farastaya kalau tidak salah. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajaran pertama dari durusul lugha, yaitu pengenalan mengenai nama-nama benda, juga penggunaan kata tunjuk untuk yang dekat, saya ingin mengurut dulu dari awal ya, bahwasanya tujuan dari bahasa Arab adalah seperti disebutkan di beberapa kitab, adalah litafahum, untuk saling memahami, tafahum wa takhotub. Kemudian kalau untuk saling memahami, kita biasanya itu akan menggunakan, atau saling memahami itu berkomunikasi. Yang namanya komunikasi berarti ngobrol. Kalau kita ngobrol biasanya itu apa yang akan kita gunakan? Kalau ngobrol, apakah kita akan menggunakan paragraf, apakah kita akan menggunakan kalimat, apakah kita akan menggunakan kata, apakah kita akan menggunakan huruf ya, dari satuan paling besar kemudian satuan paling kecil. Yang namanya ngobrol orang biasanya itu menggunakan kalimat. Nah, maka di durusul lugha ini pelajaran pertama itu langsung kalimat-kalimat singkat. Nah, saya ingin mengurut dulu mulai dari satuan yang paling terkecil ya, bahwasanya hampir semua bahasa itu memiliki satuan paling terkecil. Bahasa Indonesia seperti yang kita ketahui, satuan paling terkecilnya itu adalah huruf abjad, dari A sampai Z, jumlahnya ada 26. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab, walaupun mungkin masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama, huruf hijaiyah yang ada di dalam bahasa Arab itu ada berapa. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah yang ada di dalam bahasa Arab itu 28, 29, dan ada yang mengatakan 30. Yang mengatakan 28 berarti alif tidak dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Yang mengatakan 29 berarti alif dimasukkan. Yang mengatakan 30 berarti ada lam alifnya. Kalau dulu kita ngaji menggunakan buku tuturutan atau metode Baghdadiyah, nah kita ngurut tuh mulai itu dengan alif dulu, alif, ba, ta, sa, jim, kemudian di ujung tuh ada lam alif hamzah iya. Nah, lam alif itu dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Nah, tentu saja yang mengatakan pendapat tidak disebutkan di syarah matan Jazariyah, bahwasanya yang mengatakan pendapat 30 yang memasukkan lam alif itu kurang tepat, karena lam alif itu bukan huruf hijaiyah. Lam alif itu huruf ma'ani, sedangkan huruf hijaiyah itu huruf mabani. Huruf mabani itu huruf-huruf yang membentuk sebuah kata. Huruf hijaiyah itu mentah ya, belum ada harokatnya. Kemudian dari beberapa huruf hijaiyah ini, huruf hijaiyah kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita kan menyebutnya tuh huruf abjad ya, dari A sampai Z tuh. Kenapa disebut huruf abjad? Ini bukan asal penamaan ya.
Karena sebetulnya huruf abjad ini diambil dari kata abajada. Urutan huruf hijaiyah seperti yang antum tahu. Antum kalau misalkan ditanya, coba urutkan huruf hijaiyah, sebutkan huruf hijaiyah. Antum pasti akan menyebutkan a ba ta sa ja ha kho atau alif ba ta sa jim. Nah, itu adalah urutan yang bukan yang klasik ya. Setahu saya yang klasik itu urutannya itu urutan abjad, tartib abjadi. Jadi di dalam bahasa Arab tuh ada dua tartib huruf hijaiyah tuh ya. Ada yang menggunakan tartib abjadi, ada yang menggunakan tartib alif ba'i atau alfabet. Nah, tartib abjadi berarti urutannya tuh abjad, hawaz, hati, kaliman, sya'fas, dogot, korsat dan seterusnya. Nah, silahkan dibuka lagi di Wikipedianya ya. Kemudian dari beberapa huruf hijaiyah ini, maka 1, 2 atau 3 huruf hijaiyah bergabung menjadi sebuah kata ya. Nah, kata dalam bahasa Arab adalah kalimah ya. Ini yang kalau dalam bahasa Indonesia itu kan satuan terkecil tuh huruf abjad, beberapa huruf abjad bergabung menjadi kata, beberapa kata bergabung menjadi kalimat, beberapa kalimat bergabung menjadi paragraf. Dalam bahasa Arab urutannya tuh satuan terkecil tuh adalah al-huruful hijaiyah, kemudian beberapa huruf hijaiyah bergabung menjadi al-kalimah ya, kemudian beberapa kalimah bergabung menjadi jumlah atau kalam, kemudian beberapa kalam menjadi fakroh atau paragraf gitu ya. Nah, ada sedikit bunyi yang mirip ya. Kalau di dalam bahasa Arab kalimah dengan tak marbutoh adalah artinya kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya itu adalah jumlah. Jadi kalimat tidak sama dengan kalimah, itu yang sering tertukar. Orang menyangka bahwasanya ketika disebutkan kalimah menggunakan tak marbutoh maksudnya adalah kalimat, tidak, itu lain lagi ya. Kemudian dari beberapa huruf hijaiyah ini kemudian bergabung menjadi sebuah kalimah atau kata. Dalam bahasa Indonesia tidak ada satu kata pun yang terdiri dari satu huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia satu kata minimal terdiri dari 2. Seperti ke, di ya, ke masjid. Ke itu satu kata terdiri dari huruf K dan huruf E. Tapi dalam bahasa Arab ada kata yang terdiri dari satu huruf hijaiyah. Cuman perbedaannya adalah kata, tidak semua huruf hijaiyah itu jadi kata, tidak. Hanya beberapa huruf hijaiyah saja yang dianggap sebagai satu kata. Dengan catatan kata yang sebagai huruf hijaiyah yang sebagai sebuah kata, harokatnya itu sudah tetap mabni, seperti misalkan huruf ba. Ya, kita tidak disebutkan dengan bi. Kalau misalkan kita ditanya kalau misalkan ditanya apa bahasa Arabnya dengan? Apa bahasa Arabnya dengan? Orang akan menjawab bi. Nah, itu kurang tepat. Ya. Yang betul itu adalah bahasa Arabnya dengan itu adalah al-ba'u. Jadi ketika di i'rab kadang suka ada yang begini. Daraba Muhammadun Zaidan bil hajari. Bil hajari al-ba'u harfu jar. Kemudian al-hajari majrurun. Nah, majrurun suka ada yang mengatakan begini, majrurun bibi. Nah, ini tidak boleh. Dosen kami Ustaz Budian itu paling tidak suka kalau seperti itu ya. Kalau yang untuk satu huruf disebutnya tuh majrurun bil ba'i. Seperti itu ya. Jadi tidak disebut dengan berharokatnya tapi disebut ketika mentahnya. Nah, huruf hijaiyah yang dianggap sebagai huruf hijaiyah yang sebagai sebuah kata, itu harokatnya itu sudah mabni. Seperti huruf hamzah misalkan. Huruf hamzah kalau tanpa harokat itu adalah huruf mabani, tidak ada maknanya. Tapi kalau si huruf hamzah ini diberi harokat fathah, maka dia menjadi istifham. Maka dia menjadi harful istifham, atau dia menjadi bisa juga sebagai harfun nida lil qarib. Ya. Kalau misalkan istifham seperti misalkan azaidun hadirun. Kalau misalkan dia jadi harfun nida, maka dia menjadi azaidu ta'al, wahai Zaid kemari. Perbedaannya di situ ya. Nah, maka si hamzah ini, hamzah kemudian ba kemudian ta, itu semuanya adalah kata. Hamzah maftuhah atau misalkan ba maksurah atau misalkan ta maftuhah ya, karena ba maksurah maksudnya adalah bi.
Nah, kemudian kalau kalimah atau kata yang terdiri dari dua huruf hijaiyah tentu saja jumlahnya banyak. Seperti misalkan min, kemudian fi. Kita tidak menyebutnya itu mim nun, tapi kita menyebutnya itu adalah min. Kemudian fi, tidak disebutnya itu fa ya, tapi disebutnya itu adalah fi. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab klasifikasi kata itu cuma ada 3, sebagaimana yang sudah dibagi oleh pendahulu kita, yaitu Abul Aswad Ad-Duali ketika beliau menyodorkan pembagian kata menjadi 3 dan disetujui oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Maka seperti yang sampai sekarang pun pembagian kata itu tetap 3 ya. Dari semenjak zaman Abul Aswad, beliau membagi kata itu menjadi isim fi'il dengan huruf. Isim fi'il dengan huruf. Kalau menunjukkan ke sebuah makna kemudian tidak berkaitan dengan waktu berarti isim. Kalau menunjukkan ke sebuah makna kemudian berkaitan dengan waktu berarti fi'il. Kalau tidak punya makna kecuali bergabung dengan yang lain baru dia huruf. Nah, agak susah memang memahami klasifikasi kata yang simple cuma 3 ini jika dibandingkan dengan klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata tentu saja ada banyak macamnya, seperti misalkan kata kerja, kata benda, kata sifat, kata tunjuk, kata depan, kata sambung, dan seterusnya. Nah, semua kata-kata klasifikasi kata yang ada dalam bahasa Indonesia itu mau tidak mau harus dimasukkan ke salah satu dari 3 klasifikasi kata yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, klasifikasi kata yang ada dalam bahasa Arab itu adalah alismu. Kita tidak dibacanya al-ismu ya, kurang tepat kalau dibacanya itu adalah al-ismu, karena i dari ismu itu hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah tidak berharokat. Harokat kasroh dari hamzah wasol itu mundur ke lam dari alif lam. Jadi tidak dibaca al-ismu tapi dibacanya itu adalah al-ismu. Yang pertama adalah al-ismu yang sering diterjemahkan dengan kata benda. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu yang sering diterjemahkan dengan kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu ya, yang sering kadang diterjemahkan dengan kata sambung atau kata depan. Kata sambung konjungsi, kata depan preposisi. Setelah tahu pembagian kata ini harus akurat ketika kita menghafalkan kosakata atau kita menghafalkan mufradat atau vocabularies atau kata per kata. Ini harus akurat harokatnya, akurat susunan hurufnya. Karena kurang saja satu huruf maka artinya bisa salah. Ketika seseorang, karena permasalahannya adalah karena bahasa Arab itu sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia, terkadang orang tuh yang dia tahu terlebih dahulu itu adalah versi bahasa Indonesianya. Seperti kata kitab itu sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia. Tulisannya adalah huruf K, huruf I, huruf T, huruf A, huruf B. Kitab. Nah, itu yang pertama kali dia kenal. Ketika dia mencoba menulis kitab dengan tulisan huruf hijaiyah, dia akan menulisnya itu sekedengarannya dia, sepemahaman dia. Dia akan menulisnya itu karena dia tahu bahasa Indonesianya itu adalah kitab, K-I-T-A-B. Maka dia menulis kap, ta, kemudian ba. Kitab tanpa alif. Tentu saja ini salah. Ya, harusnya kap, ta, alif, kemudian ba. Itulah tulisan kitab yang sebenarnya. Itu baru contohnya adalah kitab. Belum istighfar, belum istikharah, belum istighosah, belum istisqa. Ketika misalkan orang yang pertama kali belajar bahasa Arab pemula banget, kalau saya kasih tes seperti ini, hampir semuanya itu salah. Yang paling sering adalah salah dalam menulis kata Khadijah. Mereka tidak terbayang Khadijah tulisannya aslinya itu seperti apa. Banyak yang salah ya. Kemudian setelah seseorang itu akurat menulis, menghafalkan kosakata, akurat menulisnya seperti apa, baru dikenalkan bagaimana menyusun sebuah kalimat, bagaimana menyusun sebuah jumlah atau sebuah kalam. Perbedaan antara jumlah dengan kalam, jumlah dengan kalam ada sedikit perbedaan ya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di kitab Mughni Labib ya, di bagian paling akhir. Di situ disebutkan beberapa ciri perbedaan antara kalam dengan jumlah. Kita anggap saja untuk pemula, kita anggap saja kalam adalah jumlah, jumlah adalah kalam untuk mempermudah. Nah, dalam bahasa Arab jumlah itu tentu saja seperti yang sudah kita ketahui, jumlah atau kalimat itu ada 2 macam. Ada jumlah ismiyah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan menyebutkan isim terlebih dahulu, memulai kalimat dengan menyebutkan kata benda terlebih dahulu. Kemudian kalau jumlah fi'liyah adalah memulai kalimat dengan menyebutkan fi'il terlebih dahulu.
Nah, di Durusul Lugha ini pelajaran pertama itu langsung dengan jumlah ismiyah. Ya, tidak disebutkan terlebih dahulu pemahaman huruf hijaiyah dan seterusnya. Nah, jumlah ismiyah dimulainya di sini dimulainya itu dengan salah satu dari yang biasa dijadikan sebagai awal dari jumlah ismiyah. Awal jumlah ismiyah, isim yang disebutkan pertama kali itu tidak disebut isim ya, tapi kita menyebutnya itu dengan mubtada. Kemudian penyempurnanya yang menyempurnakan makna mubtada disebutnya itu dengan khobar. Karena kalimat paling sedikit itu terdiri dari dua kata. Kalimat yang paling sedikit terdiri dari dua kata. Definisi kalimat adalah yang bisa memberikan makna yang sempurna. Bagaimana kalau misalkan terjadi cuma satu kata tapi lawan bicara paham maksudnya? Maka itu tetap disebut kalimat. Berarti ada yang dimahdzuf. Seperti misalkan ditanya, kalau misalkan ada yang bertanya, man abuka, siapa bapak kamu? Kemudian kita menjawab Ahmad. Ya, kita menjawab Ahmad. Nah, itu Ahmad itu di situ tuh adalah satu kalimat. Walaupun yang terdengar adalah hanya satu kata yaitu Ahmad, tapi sebetulnya dia itu adalah dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah man abuka, ketika kita menjawab Ahmad, asalnya tuh begini. Man abuka Ahmad abi, atau abi Ahmad. Bapak saya adalah Ahmad, atau Ahmad adalah bapak saya. Jadi yang satunya lagi itu dihapus. Kemudian di pelajaran yang pertama ini mengenai kenapa sih dimulainya itu dengan haza kitabun. Kalau misalkan hampir semua yang belajar Durusul Lugha untuk lighairi natikina biha itu biasanya tuh orangnya tuh sudah dewasa ya. Jarang anak kecil menggunakan Durusul Lugha karena memang dulu Durusul Lugha ini dijadikan muqarrar, buku tetap yang digunakan di Universitas Madinah sebelum ada silsilah ya. Nah, para pemuda yang belajar bahasa Arab menggunakan Durusul Lugha di dalam bahasa asli mereka, bahasa ibu, al-lughatul bahasa ibu mereka, tentu saja mereka sudah mengenal bentuk-bentuk rumah, masjid dan seterusnya. Seperti misalkan kita sebagai orang Indonesia tahu kalau yang bentuknya ada pintunya, ada atapnya, itu namanya adalah rumah. Nah, permasalahannya adalah kita tidak tahu bahasa Arabnya rumah itu seperti apa. Nah, kemudian dikenalkan oleh orang Arab, ini adalah rumah. Maka kita tuh dianggap seperti anak kecil yang baru mengumpulkan kosakata. Itu ya. Jadi memang inti dari pelajaran pertama itu seperti itu. Kita tuh dianggap seperti bayi. Kita tuh dianggap seperti balita yang baru mengumpulkan kosakata. Walaupun kita sudah tahu esensinya, rumah itu seperti apa, tapi kita tidak tahu. Bahasa Arabnya rumah itu apa. Seperti yang kita lihat di sini, ada hadza baitun, kemudian ada hadza masjidun. Mungkin bagusnya ini dibaca ya sama peserta ya. Oke, dan cara pengucapan hadza seperti yang kita ketahui, cara pengucapan hadza itu haknya itu 2 harokat. Jadi haknya 2 harokat, kemudian za-nya 2 harokat. Za-nya 2 harokat, pasti za dibaca 2 harokat karena jelas di depannya ada tulisan alifnya ya. Nah, haknya walaupun tidak terlihat tulisan alifnya, tapi haknya tetap dibaca 2 harokat. Kalau di dalam ilmu imla ini yang disebut dengan apa? Yuntok wala yuktab. Walaupun wala yuntok tetap diucapkan 2 harokat, wala yuktab walaupun alifnya tidak tertulis. Nah, karena kalau mau dipreteli, kalau mau dirinci, hadza itu kan 2 bagian ya, terdiri dari ha dengan za. Yang isim isyarahnya atau yang kata tunjuknya itu cuma za-nya. Hadza itu terdiri dari 2 bagian, ha dengan za. Ha itu adalah ha at-tanbih, harfut tanbih ya. Tanbih itu untuk menggugah perhatian. Kalau bahasa Indonesianya sebetulnya bisa saja kita mengatakan begini. Kita ingin mengekspresikan ini rumah, bisa saja kita menggunakan begini. Za baitun, za masjidun, bisa saja seperti itu. Ha itu padanan bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti ini. Ini rumah. Ini masjid. Jadi ada hehnya semuanya ya. Itu definisi harfut tanbih itu seperti itu. Dan terkadang di asy'arul Arab, terkadang di syair-syair orang Arab pun ketika melihat tulisan za,
ketika ngelihat tulisan za, maka kalau misalkan kita membaca syair yang digunakan orang Arab itu tuh harus dengan syarahnya. Diwan Mutanabi itu kalau kita baca Diwan Mutanabi langsung itu nggak bakal paham. Makanya ada syarah Diwan Mutanabi. Kenapa? Karena nanti bingung. Apakah za di situ isim isyarah? Apakah za di situ tuh mausulah? Apakah za di situ tuh asmaul khamsah? Nah, itu tuh harus ada syarahnya. Oh, ternyata za di situ tuh adalah dari hadza isim isyarah. Oh, ternyata za di situ adalah al asmaul khamsah dalam keadaan mansub misalkan. Gitu ya. Nah, makanya mereka menganggap tidak mutlak harus dengan ha. Nah, kalau kita tuh kan dicekoki dari awal tuh harus dengan hadza gitu kan. Padahal kalau misalkan kita pengen variasi, bisa aja ngagetin orang za kitabun. Paling orangnya heran-heran za kitabun apaan gitu ya. Oke, silakan dibaca mulai dari gambar yang pertama ya. Hadza haknya 2 harokat, za-nya 2 harokat. Silakan. Bareng-bareng atau satu orang atau bareng-bareng? Oh, silakan bareng-bareng. Hadza baitun. Berikutnya. Hadza masjidun. Terus. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah, bagus ya. Jadi kalimat-kalimat simpel seperti ini adalah kalimat-kalimat sederhana ya, hanya terdiri dari 2 kata saja, yaitu hadza dengan benda yang ingin dikenalkannya. Tentu saja karena ini adalah jumlah ismiyah, hadza mubtadanya, kemudian baitun adalah khobarnya. Nah, kalimat hadza baitun ini bisa sebagai kalimat pertama, kita langsung mengucapkan, mengenalkan hadza baitun, atau bisa juga sebagai kalimat jawaban. Ada yang bertanya, kemudian kita jawab dengan hadza baitun. Pertanyaan seperti apa yang jawabannya hadza baitun ada di halaman berikutnya. Halaman berikutnya kita bertanya. Ya, mak di situ adalah istifham, kata tanya di situ maknya bukan mak yang artinya nafiyah ya. Maknya di situ adalah istifham, pertanyaan. Artinya adalah apa? Menanyakan benda. Terjemahannya ma hadza berarti ada alamat istifham di situ, ada tanda tanya. Ma hadza apa ini? Maka jawabannya di halaman yang sebelumnya. Bisa seperti itu. Silahkan dibaca lagi. Bareng-bareng. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Naam. Hadza baitun. Dah, stop dulu. Nah, di situ ada hadza baitun. Memang di dalam membaca kalimat-kalimat seperti ini kita tidak bisa membacanya dengan intonasi yang datar ya. Pertanyaan kan makanya kalau misalkan ada yang pernah baca Al-Arabiyah bin Namadij. Al-Arabiyah bin Namadij adalah buku pelajaran bahasa Arab yang digunakan oleh anak-anak UIN yang di Syarif Hidayatullah. Nah, di mukadimahnya itu dijelaskan bagaimana cara membaca sebuah kalimat. Jadi ada garisnya, ada turun ke bawah, intonasinya turun, intonasinya naik, dan seterusnya. Ketika kita membaca pertanyaan, kita tidak bisa datar. Ahadza baitun. Ya, tidak bisa seperti itu bukan pertanyaan. Ya, nanti bingung itu tuh kamu tuh nanya apa enggak, gitu ya. Jadi harus ada menurunnya. Ahadza baitun. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau masalah lagu silahkan masing-masing. Nah, di situ ada a, ya. Di situ ada a. A itu artinya adalah apakah. Memang di Durusul Lugah ini dimulai dari jilid 1 sampai jilid 2. Pertanyaan apakah itu konsisten menggunakan a. Kenapa tidak menggunakan hal? Kenapa menggunakan a? Karena nanti di jilid 2 itu ada pertanyaan negatif. Nah, jadi karena di jilid 2 ada pertanyaan negatif, maka dari semenjak awal itu sudah menggunakan apakahnya itu dengan a, tidak menggunakan hal. Kenapa? Karena hal tidak bisa masuk ke pertanyaan negatif. Kalau a bisa masuk ke pertanyaan positif, bisa masuk ke pertanyaan negatif. Sedangkan hal itu khusus pertanyaan positif saja. Antum nggak bakal pernah mendengar hal lasta, nggak bakalan ada. Ya. Nah, di ayat tuh tidak ada hal laisaullah, nggak ada. Pasti selalu alaisaullahu biahkamil hakimin. Nggak ada hal di depannya laisa, itu nggak bakal ada. Nah, maka karena di jilid 2 itu ada pertanyaan negatif,
Di jilid pertama itu sudah dibiasakan dengan a, padahal artinya bahasa Indonesia adalah sama-sama apakah. Oke, lanjutkan. Ma hadha? Hadha qamisun. Ahadha sarirun? La, hadha kursiyun. Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. Ma hadha? Hadha najmun. Bagus ya. Nah, di situ komis ya. Komis itu dengan huruf qaf. Kemudian kita mending apa sih hubungan antara komis dengan gamis? Mungkin memang dialek Mesir tuh qaf tuh menjadi ghoin ya. Bukan gin tapi ghoin ya. Ya, kita kadang nyebutnya itu huruf setelah ain tuh huruf ghin, bukan ghin tapi ghoin. Nah, kadang juga ada yang nyebutnya itu dengan gohin. Saya kurang tahu kenapa disebutnya gohin, jauh sekali ya. Ain tuh pasangannya itu adalah ghoin, karena ghoin itu adalah ain yang bertitik. Tulisan ain, huruf ya, kemudian huruf nun dikasih titik, maka menjadi ghoin. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti dal dan zal, itu juga. Oke. Kemudian berikutnya adalah latihan-latihan ya. Nah, di situ mengulang kosakata, apakah masih ingat dengan kosakata yang tadi dengan dalam bentuk pertanyaan. Silahkan dibaca lagi. Ya, tamrin awal. Ma hadha? Hadha miftahun. Ma hadha? Hadha qalamun. Kitabun dulu. Fokus. Ma hadha? Hadha kitabun. Ma hadha? Hadha qalamun. Kolamun, ulangi ya, bukan kolamun. Yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Ulangi lagi. Ma hadha? Hadha qalamun. Ma hadha? Hadha babun. Ma hadha? Hadha baitun. Ma hadha? Hadha kursiyun. Nah, ini adalah kalimat-kalimat sederhana ya. Apakah dengan kalimat-kalimat sederhana ini antum sudah bisa ngobrol dengan orang Arab? Tentu saja bisa, silakan saja. Tapi antum yang nanya terus ya, atau antum yang jawab terus ya. Jangan nanya masalah alamat dan seterusnya, karena antum belajarnya baru Durus Lughah jilid 1 ya. Oke, kemudian berikutnya adalah latihan yang kedua, penggunaan apakah ya. Meyakinkan dalam artian yang namanya bertanya, baik itu apakah ataupun pertanyaan yang tadi, tidak mesti yang namanya pertanyaan tuh ya judulnya juga istifham ya. Tidak mesti istifham tuh yang judulnya istifham tuh wazan istaf'ala tuh berarti kan makna yang pertama tuh adalah tolab ya. Istifham tuh berarti tolabul fahmi, minta paham. Bisa jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan ngetes ya, seorang guru ngetes ke anaknya, mahadza, jangan dijawab guru kok nggak tahu begitu ini apa, jangan dijawab seperti itu ya, itu mau ngetes. Nah, sekarang berikutnya adalah si gurunya ini pura-pura bingung ya, si gurunya pura-pura bingung, ini apa sih, apakah ini rumah atau apa, ini sesuai dengan gambarnya ya. Kalau misalkan ini rumah, maka jawabnya dengan na'am, sesuai dengan realitanya. Kalau misalkan ini bukan rumah, berarti jawabnya dengan la. Setelah la, tentu saja kalimatnya tidak boleh rumah ya, misalkan begini, di situ ada ahadza baitun, nah, di situ ada ahadza baitun, sedangkan gambarnya masjid ya. Ahadza baitun, karena gambarnya masjid, kemudian pertanyaannya adalah ahadza baitun, maka harus dijawabnya adalah dengan la. Apakah ini rumah, sedangkan gambarnya masjid ya, maka harus jawab dengan la. Kalau antum menjawabnya dengan na'am, berarti antum yang salah, tidak hafal ya. Berarti antum enggak lagi oke ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan ahadza baitun, tidak boleh dijawab dengan na'am, hadza baitun. Berarti antum salah. Atau ahadza baitun, na'am hadza masjidun. Itu lebih ngaco lagi. Atau misalkan ahadza baitun, la hadza baitun. Bingung juga itu maksudnya apa. Jadi yang jawaban yang tepat adalah ahadza baitun, la hadza masjidun. Ya, silakan. Bareng-bareng lagi. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Terus. Ahadza miftahun. Nah, ini hadza qalamun. Nah, miftah itu bukan miftahun ya, tapi ahadza miftahun, miftahun. Jadi bukan ahadza miftahun,
bukan miftahun karena di situ ada alifnya. Ulangi lagi. Ahada miftahun. Nah, terus La hada qalamun. terus Ahada qamisun. Naam, hada qamisun. Ahada najmun. Naam, hada najmun. bagus ya. Nah, kemudian di tamrin yang ketiga, tamrin itu artinya latihan ya. Tamrin artinya adalah latihan. Kemudian kalau tamarin itu artinya adalah bentuk pluralnya, latihan-latihan. Ya, maka kalau misalkan antum punya anak yang latihannya bagus, beri nama Husni Tamrin. Berikutnya, ikra waktub ya. Di sini memang harusnya dibaca kemudian ditulis untuk mengetes, menguji muridnya apakah benar tulisannya, karena memang penyakit yang sering hinggap di para pemula yang belajar itu adalah dia bisa ngucapinnya tapi salah tulisannya. Ya, berapa banyak orang bisa mengatakan Khadijah, Aisyah, Fatimah, nama Ahwat semua ya. Tapi tulisannya salah semua gitu ya. Nah, itu karena memang kenapa? Karena penyakit ini bisa terjadi karena proses mendengar itu lebih banyak daripada proses melihat tulisannya. Ya, nah maka di sini ada latihan yaitu untuk dibaca kemudian ditulis ulang. Nah, kalau misalkan kitab bagaimana tulisannya, nah itu peserta itu harusnya tuh nanti di apa? Dikasih kertas di bukunya masing-masing, kemudian gurunya memberikan ada pelajaran imla ya. Imla tuh kalau bahasa Indonesia tuh dikte ya. Ada pelajaran di dikte, gurunya menyebutkan kalimat dalam bahasa Arab, kemudian si muridnya menulis ulang dengan guru biasanya tuh mengulang cuma 2 kali pengucapan ya, tidak ada siaran ulang yang ketiga kali. Nah, kemudian dia si peserta itu menulis sekedengernya, salah-salah sekalian. Ayo silakan. Bareng-bareng. Hada maktabun. Hada masjidun. Hada qalamun. Hada sarirun. Ma hada? Hada kursiyun. Ahada baitun? La, hada masjidun. Ma hada? Hada miftahun. Bagus ya. Nah, jadi ini yang dasar-dasarnya kita sudah mempelajari yang dasar-dasarnya, yaitu kata tunjuk ini, kemudian kata tanya ma apa, kemudian kata tanya apakah, kemudian harfu jawab na'am ya kalau sesuai dengan pertanyaannya, kemudian menjawab dengan la kalau tidak sesuai realitanya dengan isi pertanyaannya. Nah, untuk pemula kalau misalkan ingin lancar hiwarnya, ingin lancar percakapan bahasa Arabnya, mulai latihan, mulai dari yang sederhana-sederhana saja dulu. Bikin simulasi percakapan di kepalanya, silahkan dia mulai nanya, dia yang nanya, dia yang jawab, dia yang nanya, dia yang jawab. Terus dilatih sampai dia jadi refleks ya. Jadi ketika ada yang nanya, mahadza, dia refleks tidak berpikir lagi. Dia langsung mengatakan hadza masjidun, tidak mikir dulu bagaimana nyusunnya, apakah masjidun hadza atau hadza masjidun. Nah, itu karena kurang berlatih ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah mengenai man hadza. Itu akan kita sambung di pelajaran yang berikutnya. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.